Cerita Mangle, sebuah kanal YouTube yang berupaya untuk mengaktifkan akal sehat. Silahkan ikuti, subscribe, share, komen, dan seterusnya. Oke, Cerita Mangle top. Tapi yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana karena posisi kita adalah masyarakat di daerah selama ini dengan sistem yang terbangun seolah-olah terpaku dan hanya bergantung pada kebijakan di pemerintah pusat dengan berbagai sistem pemerintahan yang sekarang sedang dikembangkan. Oleh karena itu, atas fenomena ini bahwa sumber daya tidak linear dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah, atas dasar belum maksimalnya sistem pemerintahan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka masyarakat di daerah pun sebenarnya berkepentingan jika ada koalisi rakyat untuk perubahan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana koalisi rakyat untuk perubahan ini juga tidak sama dengan koalisi untuk rakyat yang sedang dislogankan oleh para elit politik. Akhirnya ketika tidak ada perbedaan antara koalisi rakyat dan koalisi untuk rakyat yang disitu, akhirnya kesejahteraan rakyat tidak dinomorsatukan, ya saja. Oleh karena itu kita berharap koalisi rakyat untuk perubahan ini betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat. Yang kedua, kita sadar seheboh apapun opini yang dibangun, jika tidak ada leadership, tidak ada kepemimpinan yang karismatik yang memang bisa dipercaya, maka koalisi ini juga akan sia-sia. Oleh karena itu kami berusaha, masyarakat daerah berusaha kepada abang-abang yang di Jakarta, monggo dipimpin koalisi rakyat ini oleh figur yang memang karismatik. Kalau selama ini ada presiden akal sehat, kenapa tidak ada presiden koalisi rakyat untuk digagas ke depannya agar gerakan ini betul-betul terstruktur, sistematis, dan masif. Yang kedua, agar kita beda dengan koalisi untuk rakyat sebagaimana yang dislogankan oleh para elit partai politik, maka berilah jaminan pada kita, masyarakat di daerah terutama, bahwa koalisi ini juga menjamin tidak ada lagi politik identitas, tidak ada lagi politik polarisasi, tidak ada lagi politik transaksional yang semua tahu gara-gara itu orang-orang berpotensi baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah menjadi tidak muncul. Benar, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPD RI tadi. Di daerah tidak sedikit loh yang punya qualified baik, tapi karena kekurangan modal ataupun kos politik di tengah semakin tajamnya politik transaksional, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan faktanya ketika ini terus terjadi, maka apa yang bisa diharapkan dari proses politik di negeri ini? Oleh karena itu kami sekali lagi di daerah mohon dibangun kekuatan yang masif, yang sistematis, agar potensi-potensi lokal, agar potensi-potensi yang ada di daerah ini betul-betul bisa dikembangkan sesuai dengan yang kita harapkan. Saya pikir itu sebagai pematik diskusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya sudah sadar diri, bro. Mau saya tegur, ternyata dia sudah tahu diri. Baik. Saya dan lembaga DPD tetap mendukung Presiden Jokowi sampai 2024. Tetapi hak rakyat untuk melengsarkan presiden akan saya sampaikan sebagai aspirasi. Jadi wording itu jelas bahwa beliau paham apa yang disebut teori demokrasi, bahwa secara normatif kita punya aturan dalam konstitusi, yaitu bahwa siklus pemilu 5 tahunan, tetapi evaluasi rakyat tidak boleh ditahan hanya oleh siklus pemilu. Itu intinya. Jadi betul kita lihat, apalagi kalau kita baca, dengarkan tadi pada keterangan teman-teman tadi, saya dapat data tadi. Bisa ganda bahwa ada
penurunan kemiskinan tapi 0,0 sekian persen. Dari Palembang bahkan diterangkan bahwa kemiskinan di Palembang itu di atas rata-rata kemiskinan nasional. Nggak ada soal, nggak ada soal. Kalau tidak ada anggaran yang dimasukkan ke dalam proyek itu. Tapi saya baca dan saya tahu dari sumbernya, anggaran pemberantasan kemiskinan 1.500 triliun harusnya sudah menghasilkan penurunan 2-3%. Jadi pertanyaannya, kenapa anggaran dimasukkan tapi kemiskinan berkurang? Tidak berkurang, kan itu problemnya. Pada siapa kita tagih masalah itu? Pada DPD nggak bisa. Kita tagih pada pemerintah, pada presiden. Pertanyaannya, Bapak Presiden, Anda diwajibkan oleh konstitusi dengan 2 tugas. 1, pelihara orang miskin. 2, cerdaskan kehidupan bangsa. Dan cuma itu saja. Itu artinya kita ingin rakyat punya hak untuk bertanya, minimal bertanya dan harus dijawab. Dan pertanyaan kita, kenapa ada 1.500 triliun disuplai di dalam APBN, tetapi tidak menghasilkan kecerdasan dan tidak menghasilkan kemakmuran? Itu yang kita sebut tadi, hak rakyat bertanya, bisa di DPR, bisa di jalanan. Nah, kita ingin bertanya di jalanan, itu yang disebut people power. Apa itu people power? Makan? Bukan. People power itu terjemahan dari kedaulatan rakyat. People rakyat, daulat artinya power. Jadi kalau ada yang katakan people power itu berbahaya, enggak. Justru di situ kita uji rakyat berdaulat atau tidak. Jadi sekali lagi, pertemuan semacam ini saya anggap sebagai upaya untuk mematangkan situasi, atau bahkan menunggu di ujung tikungan. Karena semua variabel sosial, ekonomi, politik, segala macam itu ada di suasana kita hari ini. Kalau orang katakan ini suasana puntung berasap, betul. Tinggal teren jerami untuk membakar keadaan. Karena tadi fakta kemiskinan itu tidak bisa lagi dicegah dengan manipulasi. Saya akan pergi cari perdamaian di Rusia. Ini di kita aja nggak bisa makan. Setiap malam begitu banyak manusia Indonesia pergi tidur dengan perut keroncong. Sementara diperlihatkan bahwa disparitas tinggi sekali. 1% orang Indonesia yang kaya itu menguasai separuh dari kekayaan penduduk kita. Itu yang kita sebut sebagai disparitas. Karena itu kemudian muncul ide sebaiknya kasih pada kepemimpinan militer suatu hal yang lebih berbahaya. Karena kita yang mesti putuskan, bukan kita menyerah lalu minta militer masuk. Lain kalau kita yang tunjuk. Jadi bukan kita undang militer itu masuk di dalam pemerintahan sipil, kita yang pilih. Dan kita akan pilih siapa yang mau dengar suara rakyat. Jadi itu intinya. Lebih penting adalah bukan soal sipil militer, yang lebih penting adalah civilian value. Jadi bukan sipilnya, tetapi value-nya itu. Ada orang sipil tapi value-nya tentara, bahaya. Ada militer tapi value-nya civilian. Jadi yang mesti supreme itu bukan sipil atau militer, tapi the supremacy of civilian value. Yang supreme itu nilai-nilai sipil. Itu namanya demokrasi. Tidak boleh hierarki itu masuk di dalam politik. Militer itu punya hierarki. Dia mesti kita awasi dengan cara apa? Dengan membatalkan supremasi hierarki itu. Jadi itu yang sedang kita upayakan untuk kita bicarakan. Nah, balik lagi pada soal kita hari ini. Kita ingin agar supaya pengertian koalisi rakyat itu jangan dicurigai sebagai komplotan. Ini memang komplotan untuk menghalangi negeri ini masuk dalam jebakan hutang. Presiden Jokowi sekarang lagi begitu G7. Saya lagi bikin survei. Millennials Indonesia, kalau saya tanya, profil kepemimpinan dunia bagi Anda siapa? Yang keluar namanya Putin. Kalau saya tanya, kenapa? Karena ada ketegasan di situ, ada sikap. Tapi saya bilang, Putin mau seumur hidup kan? Oh iya, kalau seumur hidup kita nggak setuju. Tapi ketegasan sikapnya dia itu ada. Kalau figur itu kita manfaatkan dan kita hitung di Indonesia, mungkin yang muncul yang disukai sebagai prototip Putin di sini, Prabowo, Andika, Lanyala. Tiga-tiga punya profil itu poros Sabang
Merauke melalui Sungai Musi itu bisa kita pastikan kalah. Jadi sekali lagi teman-teman, kita mau tanya pada Presiden Jokowi, mengapa Presiden Jokowi gagal memelihara orang miskin? Padahal saya tahu dari Sri Mulyani, kita kelebihan anggaran APBN kita surplus 400 triliun karena kita ekspor batu bara, kita ekspor sawit. Nah, kemana 400 triliun ini? Itu soalnya hak dari petani sawit tidak diperoleh. Kita bisa bikin kalkulasi, pemerintah pelit untuk mendistribusikan 400 triliun itu. Kenapa? Karena dia tahan itu untuk menjogok politik tahun depan. Kan itu artinya kan? Yes, logikanya begitu. Dengan kata lain, pemerintah sengaja memiskinkan rakyat supaya bisa disogok ketika diperlukan. Jadi money politics akan dilakukan oleh pemerintah. Pasti 2023 uang akan banyak. Jadi kita mesti awasi itu. Itu soal kemakmuran. Yang kedua, soal memajukan kecerdasan bangsa. Sampai sekarang Indonesia itu 25%, 20% APBN-nya itu diperintahkan konstitusi untuk pendidikan, sama dengan Vietnam. Vietnam juga segitu 20%. Hasilnya selama 7 tahun, Vietnam nomor 4 dari atas di bidang sukses pendidikan, Indonesia nomor 4 dari bawah. Jadi apa yang terjadi? Itu semua pertanyaan yang masuk akal yang mesti kita ajukan dari pemerintah. Itu pentingnya petisi tadi itu akan kita bekali dengan data itu, supaya ada hak kita untuk mempertanyakan kemana uang yang dihasilkan dari bumi Indonesia. Kan itu intinya kan? Betul. Kenapa begitu? Karena di Palembang kita makan ikan, bukan menghafal nama-nama ikan. Oke, saya balik pada soal tadi dalam 2 menit terakhir. Indonesia ada di dalam kecemasan. Semua orang sekarang mulai meragukan, bisa nggak kita sampai ke 2024 secara normal. Jadi sekali lagi teman-teman, kita mesti bayangkan bahwa kalau terjadi perubahan yang tidak normal, maka kita butuh figur yang memimpin sementara. Karena jangan percaya bahwa Indonesia bisa sampai ke 2024. Normatifnya itu, tapi fakta-fakta sosiologi akan membatalkan itu. Dan itu semacam sunatullah. Kalau pemerintah mulai berbohong, maka hukum alam akan bekerja untuk mengatasi itu. Jadi sekali lagi bersiap-siaplah kalau ada keadaan darurat. Karena politik adalah the art of attacking the impossible. Seni untuk membatalkan yang tidak mungkin. Orang mengatakan Lanyala nggak bisa jadi presiden. Oh iya, karena nggak ada tiket 20% itu. Tetapi kalau rakyat kasih dia tiket melalui koalisi rakyat yang kita sambungkan dari Sabang sampai Merauke melalui Sungai Musi dan tidak perlu melalui Sungai Bengawan Solo. Jadi sekali lagi kita mesti punya contingency plan bahwa kita berharap negeri ini mulus sampai 2024. Tapi kalau dia tidak mulus, mulai ada persiapan panitia untuk melakukan perubahan dalam keadaan darurat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Banyak sekali beberapa pointer-pointer yang bisa kita simpulkan masing-masing, dan